Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ngobrol lagi ya. Kali ini kita ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan aja. Eh, ada pertanyaan-pertanyaan yang unik dan menarik sebenarnya. Eh, yang pertama, ini masih seputar YouTube ya. Yang pertama itu konten apa yang paling diminati orang? Waduh, kalau kita pengen tahu konten apa yang paling diminati orang, nanti kita akan lama nggak bikin video. Kemudian enaknya itu satu tema atau campuran. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada nih ya. Kalau saya pribadi bikin konten di video itu bebas-bebas saja. Jadi kita mau konten vlog, mau konten teknologi, mau konten tentang pendidikan atau konten apa, itu terserah dari orang yang mau bikin. Karena pilihan di YouTube itu banyak, mulai dari sains, pendidikan, hobi, dan seterusnya. Itu bebas, berarti artinya orang mau bikin konten apapun itu pasti diterima, asalkan itu original ya. Karena kalau misalnya kita re-upload punyanya orang, pasti itu nanti akan bermasalah. Sehingga ketika saya melihat bahwasannya di YouTube itu ada pilihan-pilihan tema, maka saya berpikir bahwasannya orang konten itu nggak usah dipikir. Jadi ketika ada teman yang bertanya, apakah nanti kalau kontennya campur itu bisa monet? Nyatanya bisa ya, nyatanya bisa. Jadi kalau bikin konten ya bikin aja, urusan baik atau tidak itu urusan belakang ya, diminati orang atau tidak, yang penting bikin aja dulu. Seiring dengan berjalan, saya yakinkan bahwa seiring dengan berjalan itu nanti kita akan lebih enjoy untuk bikin sesuatu yang menurut kita itu nyaman ya, menurut kita itu nyaman. Sehingga setidaknya itu kita bisa upload terus, kita nggak terputus di tengah jalan karena kontennya terlalu dipaksakan. Kalau kontennya terlalu dipaksakan ya akhirnya ya repot, kita kesulitan untuk cari bahan upload video. Jadi saya ulang lagi, ini untuk teman-teman yang pemula seperti saya ya, apakah kontennya itu enaknya itu satu tema ataukah campur-campur, bebas saja. Semua ada kelebihan dan kekurangannya. Sebagai contoh, kalau temanya itu sama, maka orang yang datang itu ya memang orang yang seide dengan itu. Tapi kalau kontennya itu campur-campur, ya mungkin orang melihatnya itu juga campur-campur, nggak satu ide, satu tema aja orang yang lihat itu. Dan ada satu keunggulannya, yaitu ketika video kita itu direkomendasikan oleh YouTube, maka kita akan mencapai beberapa tema kan gitu ya. Urusan nanti itu apakah view-nya banyak ataukah orang itu banyak yang menonton ya gimana jawabnya, itu karena sesuatu yang nggak pasti. Kadang kita coba sesuatu yang sebaik mungkin tapi ternyata nggak laku ya, seperti yang saya omongkan di video saya yang dulu ya. Jadi intinya ketika kita bingung bikin konten, ya itu aja bikin konten. Bingung bikin konten ya, judulnya seperti itu, judulnya bingung bikin konten, itu sudah jadi konten. Atau misalnya jalan-jalan, ya itu bisa jadi konten. Apapun bisa kita temukan di YouTube sebenarnya, asalkan kita itu memberanikan diri untuk membuat, itu saja. Dan jangan berpikir terlalu banyak, yang penting bikin. Kemudian nanti seiring dengan waktu mungkin karena kita melihat kita bisa mengevaluasi video kita itu, oh ternyata kurang seperti ini. Nah, kalau kita sendiri nonton video kita sendiri itu rasanya itu kurang nyaman, ya mungkin harus dengan bagaimana agar kita membayangkan jadi penonton, mungkin seperti itu. Intinya tetap aja
bikin. Jadi orang bingung bikin konten itu bisa jadi judul, jadi satu tema, dan itu bisa jadi konten. Ya, semua itu bisa, asalkan kita mau. Urusan baik dan tidak itu kesempingkan dulu, yang penting lakukan terlebih dahulu. Kemudian ada yang WA ke saya, oh Pak, kok sudah cepat Pak ya? Ya nggak tahu, yang penting kan usaha. Apakah sampai sub for sub? Ya, sub for sub. Beberapa sub for sub ada keuntungan dan kerugiannya, karena rentan spamming, rentan unsub, rentan itu dan seterusnya. Tapi tetap ada positifnya pasti. Ya, pasti ada positifnya. Kita berpikir di keuntungannya. Kalau kita berpikir di kerugiannya, nanti kita nggak jalan-jalan. Setiap permasalahan kalau kita coba selesaikan, lakukan terus, dengan sendirinya nanti kita akan menemukan yang terbaik. Kemudian ada lagi pertanyaan, saya itu nggak pede ngomong di kamera. Wah, ini kalau nggak pede bikin judul itu nggak apa-apa. Nggak pede ngomong di kamera, itu bisa judul. Udah ngomong apa aja, nanti lama-lama akan pede dengan sendirinya. Ya setidaknya kalau misalnya kita kadang itu nonton video kita sendiri, kadang itu kan kita tahu, waduh ini kurang ini, kadang lucu, kadang apa, kadang kurang ini. Tapi yakin bahwasannya seiring dengan sering kita melakukan, sering kita upload, sering kita berusaha seperti itu, lama-lama public speaking kita juga akan terasa, lama-lama keberanian kita juga akan timbul, dan ya ada seninya. Jadi bagi teman-teman yang masih belum monet, semoga sampai cepat monet ya. Dan jangan ragu, sub for sub itu tetap ada keuntungan, ada kerugiannya. Pasti kita nggak sub for sub pun ada keuntungan dan ada kerugiannya. Dan karena kita ini bukan orang yang terkenal, maka kenalkan diri kita. Ya, kenalkan diri kita. Ini loh saya punya channel, ini loh saya kontennya seperti ini. Atau kita punya beberapa teman yang saling support dan seterusnya. Intinya kalau pakai plan A nggak bisa, pakai plan B nggak bisa, pakai C nggak bisa, dan seterusnya. Oke? Semoga ini menyemangati sampean yang masih belum monet, dan semoga kita sama-sama sukses ya. Oh ya, satu lagi, enaknya beli subscriber apa enggak usah beli ya, wong belum menghasilkan kok beli. Kita sudah meluangkan waktu dan seterusnya, masa kok beli, kan enggak enak ya. Mending saling kerjasama antar teman, akan menambah wawasan, akan menambah banyak teman juga ya, akan menambah banyak teman juga. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan. Terima kasih sudah menyimak ya. Kritik saran saya persilakan, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kalau pengen ngeritik juga enggak masalah, tapi ya jangan temen-temen. Intinya kita ngopi ngobrol gitu aja, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.